Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan Denzi Channel inspiratif dari sahabat Nabi. Persoalan poligami masih ramai diperbincangkan oleh masyarakat yang tak akan pernah ada habisnya. Sejatinya tidak ada perempuan yang ingin untuk dimadu. Melihat sebagian dari sisi sejarah Nabi Muhammad tanpa melihat latar belakang mengapa Nabi melakukan hal demikian, padahal bila ditelisik lebih jauh lagi terdapat tujuan mulia dalam poligami Nabi. Pada masa dewasa ini, bila ingin mengikuti pernikahan Nabi, maka contoh yang ideal untuk menuju keluarga yang sakinah adalah pernikahan Nabi bersama Khadijah yang penuh dengan perjuangan. Walaupun poligami dilakukan, itu ditujukan kepada para duda untuk mengentaskan janda dan yatim sebagai problem sosial. Nabi Muhammad sebenarnya lebih mengarahkan kepada konsep monogami karena beliau tidak ingin menyakiti hati perempuan. Salah satu persoalan krusial yang ramai diperbincangkan kalangan masyarakat adalah konsep poligami yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Poligami oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai sunnah Nabi sehingga banyak yang melakukannya dengan alasan ini. Poligami yang dilakukan Nabi Muhammad bukan semata-mata karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga terdapat proses islamisasi di dalamnya, serta dilakukan untuk meringankan penderitaan wanita yang dinikahinya. Sebab di masa Nabi banyak janda dan anak yatim disebabkan para suami dan ayah yang gugur di medan perang. Ayat di atas turun berkenaan dengan peristiwa Perang Uhud, yang mana pada saat itu kaum muslimin mengalami kekalahan akibat ketidakdisiplinan, sehingga banyak yang gugur di medan perang. Jumlah janda dan anak yatim di kalangan muslimin mengalami peningkatan. Poligami sejatinya sudah dilakukan oleh masyarakat sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Islam ada. Kemudian Islam muncul dan menerangkan pembatasan jumlah istri apabila hendak berpoligami. Adanya poligami sebagai suatu solusi dari kondisi darurat bukan tanpa alasan yang oleh orientalis sering dianggap sebagai pemuasan nafsu semata. Menilik sejarah Nabi berpoligami, sebenarnya beliau berbuat demikian setelah istri pertamanya yakni Khadijah radhiyallahu anha wafat pada usia 65 tahun sedang Nabi berusia 50 tahun. Selang 3 atau 4 tahun setelah kematian Khadijah, barulah Nabi menikah lagi. Selain Aisyah, para istri yang telah dinikahi Nabi berstatus janda. Nabi pun memiliki alasan tertentu untuk menikahi mereka. Seperti Saudah, Hindun, Ramlah, dan Huriyah adalah tawanan pasukan Islam. Hafsyah, putri Umar bin Khattab adalah seorang janda. Seperti halnya Safiyah dan yang lainnya. Fakta ini tidak diketahui oleh sebagian pendukung poligami. Bahkan sebagian mereka tidak mau tahu atau enggan mengetahui latar belakang pernikahan tersebut.
Setidaknya berikut ini merupakan alasan Rasulullah SAW berpoligami yang wajib diketahui. Yang pertama ialah untuk memudahkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara untuk menyebarkan ajaran Islam pada saat Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah adalah dengan penyampaian dari mulut ke mulut. Cara ini tentu sulit dilakukan oleh seseorang yang tidak dekat dan leluasa menemani Nabi Muhammad SAW. Melalui istri-istri Nabi SAW inilah banyak hadis diriwayatkan seperti yang banyak tersampaikan melalui Aisyah dan Ummu Salamah. Hal tersebut tak mengherankan sebab istri-istri Nabi SAW merupakan orang yang paling paham segala sisi kehidupan Nabi, bahkan hingga karena hubungan suami istri misalnya mandi bersama. Yang kedua, Rasulullah SAW berpoligami setelah wafatnya Khadijah. Semasa Rasulullah SAW berumah tangga dengan Khadijah, Rasulullah belum melakukan poligami. Bahkan setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah SAW juga tidak serta-merta langsung melakukan poligami, melainkan melewati masa duda selama beberapa tahun. Meninggalnya Khadijah bukan menjadi alasan mengapa Rasulullah SAW segera menikah, sebab Nabi begitu mencintai Khadijah dan belum menemukan penggantinya. Di saat menduda itu, datanglah Khawlah binti Hakim yang menemui Nabi dan memujuknya agar segera menikah lagi. Khawlah kemudian menawarkan Aisyah binti Abu Bakar untuk dijadikan istri, meski pada akhirnya Aisyah dikhitbah terlebih dahulu dan Nabi tidak langsung menggaulinya. Atas keputusan Nabi tersebut, Khawlah kembali menawarkan agar Nabi menikah lagi. Kali ini Khawlah menawarkan Saudah untuk dijadikan sebagai istri. Saudah merupakan janda berusia 55 tahun saat dinikahi Nabi. Yang ketiga, masa monogami Nabi lebih lama daripada masa poligaminya. Rasulullah SAW menikahi Khadijah saat berusia 25 tahun, sedangkan Rasulullah SAW berpoligami setelah wafatnya Khadijah saat Rasulullah SAW berusia 51 tahun. Artinya, Rasulullah SAW telah menjalani masa monogami selama 25 tahun bersama Khadijah, sedangkan masa poligami beliau hanya sekitar 12 tahun saja. Yang keempat, selain Aisyah, istri Nabi SAW adalah janda. Fakta berikutnya, semua istri Nabi SAW adalah janda yang bahkan sudah berusia tua. Hanya Aisyah saja yang masih gadis ketika dinikahi Nabi SAW. Poligami Nabi SAW untuk mempererat hubungan antara kabilah. Begitu sensitifnya kabilah satu dengan yang lain di Jazirah Arab saat itu menjadi tantangan tersendiri bagi Nabi untuk menembus sekat-sekat tersebut. Salah satu cara yang ditempuh Nabi SAW adalah dengan cara menikahi salah satu perempuan dari suku lain. Seperti saat Nabi SAW menikah dengan Safiyah binti Huyai yang merupakan seorang putri Yahudi, namun berkat dinikahi Nabi akhirnya memeluk Islam.